Munggah ya. Terus pundi kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Wis cerdas tenan iki. Berarti manasike pun kathah nggih. Saya ajak untuk zikir sudah langsung menjawab alhamdulillah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para calon hujjat rahimakumullah yang hari ini hadir, subhanallah, ini wajah-wajah munirah, di wajah-wajah yang bersinar, insyaallah wajah-wajah ahlul jannah, insyaallah wajah-wajah mabrurah, insyaallah. Allahumma amin. Jadi kita talbiyah dulu, kayaknya tadi agak ngantuk-ngantuk dikit, ya. Monggo diunjuk di dahar. Pesih to, kathah isine kathah niku. Nggih. Nggo napa mukadimah sebelum sarapan mangke, sebelum nyoto nggih. Kan sekarang belum keringetan gitu. Ya. Biasanya Bapak Ibu kalau pagi keringetan itu setelah nyoto. Baru senam ora keringetan, baru keringetannya habis nyoto. Nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Maka labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur la alima fi sudur. Akhrijna ya Allah minal zulumati ilan nur. Alhamdulillah. Sudah nyaman nggih Bapak Ibu? Ya. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Imam. Ya. Ustadz Imam harus di depan ya. Di jadwal itu nomor 2. Jadi kalau nomor 2 tapi tetap Ustadz Imam ya, harus di depan, harus selalu di depan ya, luar biasa. Ya, sedikit tadi Bapak Ibu telah disampaikan oleh Ustadz Imam Ma'ruf. Ya, oh Imam Syuhadi, Ustadz Imam Syuhadi tentang kebiasaan adat gitu dia. Nah, ini ya tentang akhlak. Kemudian disebut tentang adat Arab ya. Adat Arab itu apa di antaranya? Ya, istrinya lebih dari 1. Ya. Ini kalau menyebut tentang ini di sebelah kanan agak gimana itu wajahnya. Yang sebelah kiri berseri-seri ini gitu. Ya. Ya. Yaitu adat, di antara adat ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan
mengkaji tentang perilaku jamaah dan adat istiadat bangsa Arab. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah kebiasaan, bukan hanya adat istiadat orang Arab saja, tapi akan kita bahas perilaku jamaah haji. Perilaku jamaah haji dari Indonesia, dari Malaysia, dari Eropa, dari Afrika, dari Solo gitu, dari Pasar Kliwon, kemudian dari Laweyan, terus sing lor dari Banjarsari, terus yang urung disebut pundi? Jebres ya. Bukan hanya itu. Jadi insya Allah kita bahas itu supaya apa? Kita di sana itu akhirnya nyaman. Apalagi Bapak Ibu yang sewu yang belum pernah kemana-mana ya, naik pesawat juga belum pernah umpamanya. Terus perjalanan jauh jarang, paling ya seminggu 2 minggu gitu. Mbah Kong, Mbah Huti ke tempatnya cucu ya. Paling ya seminggu 2 minggu. Setelah itu nduk le mule gitu Bapak Ibu. Padahal perjalanan haji ini cukup panjang. Ya. Lanjut. Oh, ini bentar pakai ini nggih. Wah, ini. Bentar. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melihat dan mengkaji satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting. Ini ada sebagai bekal kita semua. Bukan hanya bekal untuk calon haji, tapi bekal hidup seseorang. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dari beberapa kitab, dan ini pernah saya kaji juga di masjid di Cemani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arbaun, jadi ada 4 perkara. Idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Yang pertama adalah hifdzul amanah. Kemudian yang kedua sidqu haditsin. Yang ketiga iffatun fi tu'mah. Yang keempat adalah husnu khaliqah. Wah, ini belum sempurna, ini belum dikasih sandangan nggih Bapak Ibu. Ya, ada satunya lagi yang sudah dikasih harokat ya. Jadi di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arbaun, ada 4. Idza kunna fika, jika 4 hal ini ada pada dirimu, jika 4 hal ini Bapak Ibu ada pada dirimu, idza kunna fika, ya. Idza kunna fika, jika 4 hal ini ada pada dirimu, fala alaika, maka janganlah engkau khawatir. Jadi kalimatnya itu sederhana, fala alaika. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau risau, janganlah engkau galau, janganlah engkau sedih. Ma fataka minad dunya, dari apa yang hilang darimu tentang keduniaan. Bima fataka minad dunya fala alaika ma fataka minad dunya, janganlah engkau khawatir dari harta, dari keduniaanmu yang engkau tinggalkan. Ya. Jadi dengan 4 hal ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau khawatir duniamu, pekerjaanmu, jabatanmu, hartamu hilang darimu. Jabatan bisa berakhir karena pensiun, ya, pekerjaan juga demikian. Berdagang juga kadang-kadang naik, kadang-kadang surut, kadang-kadang surutnya banyak.
ketika kemarin di musim pandemi dan sekarang ini para pedagang dalam dalam tingkatan apapun, dalam dagang apa saja itu mengalami kesurutan. Tapi kalau insya Allah mempunyai 4 hal ini, fala alaika, janganlah khawatir, janganlah engkau risau. Yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Asal kita semua menjaga amanah, maka insya Allah jangan khawatir. Kadang-kadang ada orang yang sukses dalam pekerjaannya itu karena apa? Menjaga amanah, jujur. Ya. Suatu ketika ada yang latihan kerja, kemudian mengambil barang milik saudagar, kemudian dijual lagi terus menerus. Setelah itu sampai dia sukses. Gara-gara apa? Gara-gara hifdzu amanah, menjaga amanah. Tapi kadang-kadang amanah ini juga susah. Ya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu menjaga, punya apa Bapak Ibu? Punya amanah, mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab sebagai bapak, juga punya amanah, sebagai ibu juga mempunyai amanah, sebagai orang tua juga mempunyai amanah. Ya. Sebagai pekerjaan masing-masing tiap hari, yang di kantor juga mempunyai amanah, yang mungkin di pasar juga mempunyai amanah. Ya, setiap manusia pada dasarnya mempunyai amanah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan gambaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, la takhunullaha, janganlah engkau mengkhianati Allah. Jadi ini hubungannya dengan amanah. Karena apa? Karena khianat itu negatif. Positifnya apa? Amanah, gitu. Ya, hifdzul amanah. La takhunullaha war rasul, janganlah engkau mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkhianati Allah gimana? Ya, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, bahkan menjauhi bahkan melaksanakan larangannya. Itu. La takhunullah war rasul, janganlah engkau juga mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya. Salat, iya salat. Habis salat salam, habis salam terus salam akhirnya. Ya. Setelah salam terus doanya Allahumma antas salam, seharusnya begitu, tapi Allahumma lantas jalan. Ya. Kan ya repot seperti itu. Biasanya napa itu Bapak Ibu? Biasanya pripun nek Allahumma lantas jalan biasanya napa? Nek jenengan Bapak-bapak Ibu pas piknik gitu Bapak Ibu, pas piknik rombongan terus dilalai kebelet ke belakang, harus ke belakang dulu, terus burung sholat dewi, sing liyane wis ning bis. Wah, setelah itu mesti sholatnya 2 rakaat, kadang-kadang di jamak, terus dikosor, di jamak dikosor, kemudian sholatnya ya tidak sempurna. Kadang-kadang ayatnya juga ayat spesial gitu Bapak Ibu. Ayatnya yang kul.
Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Itulah. Nah itu. La takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nah, yang ketiga itu mengkhianati atau tidak amanat. Wa takhunu amanatikum. Engkau mengkhianati amanah yang dibebankan kepadamu masing-masing. Ya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, sementara engkau mengerti apa yang harus dilaksanakan. Nah, itulah. Nah, setiap kita mempunyai amanah tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang kedua, sidqu hadis. Jujur di dalam bicara. Berbicaranya harus jujur. Di mana saja, baik itu di Indonesia, di tanah suci juga harus jujur. Wa iffatun fi tu'mah, wa iffatun fi tu'mah, yaitu menjaga makanan. Iffah itu artinya orang yang menjaga. Tu'mah makanan, menjaga makanan. Wah, kalau pas prasmanan terus mundi kon juga makanan gimana? Makanan buahnya itu terus dijaga tok, ora nyiduk. Maksudnya pripun Bapak Ibu? Menjaga makanan itu. Jadi ya harus melihat ya antara haram dan halalnya, melihat apa itu thayyiban, ya halalan thayyibannya. Maka Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tindak pelesir ataupun keluar kota, dilalah ke warung. Warungnya warung yang seperti itu. Ya tanya, umpamanya di situ ada ayamnya, ya lihat. Umpamanya ada label halal, kalau masih ragu tanya, ini beliannya apik napa mboten? Nah, begitu. Boleh bertanya. Wa husnu khaliqah, menjaga apa? Mempunyai akhlak yang mulia. Nah, tentang akhlak ini telah disampaikan oleh Bapak Imam Suhadi. Lanjut. Oh, pagi ini nggih. Bismillah. Nah, yang selanjutnya adalah sebuah syair. Ya, sebuah syair dari Abu Ja'far Al-Andalusi. Beliau mengatakan, la tu'adin nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watani. Fa idza masyita 'aishan bainahum fa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wah, luar biasa ini. Abu Ja'far Al-Andalusi, namanya Abu Ja'far dari Andalusia. Bukan Arab nih, bukan orang Arab tapi orang Andalusia. Kalau sekarang Spanyol nggih. Spanyol niku napa niku Spanyol? Negara Spanyol, bukan separuh nyolong, bukan nggih. Bukan, ya. Beliau mengatakan la tu'adin nasa, janganlah engkau membuat onar di negeri orang. Fala tu'adin nasa fi awtanihim, janganlah engkau membuat onar, membuat masalah di negeri orang. Ya. Qallama yur'a ghalibul watani. Qalla itu dari kata qalil. Qallama yur'a ghalibul watani. Amatlah sedikit orang yang mendapat perhatian di negeri orang itu. Meskipun undang-undangnya orang asing akan dilindungi oleh negara yang ditempati itu. Tetapi kadang-kadang kalau sudah dalam pelaksanaannya, kalau ada keributan, biasanya orang pribumi ya, itu lebih dimenangkan dari orang asing. Itu biasa seperti itu. Qallama yur'a gharibul watani. Wa idza masyita 'aishan bainahum, jika engkau ingin hidup berdampingan bersama mereka, ya, kuncinya apa? Fa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka bergaulah dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Itulah Bapak Ibu. Maka
akhlak itu harus dibawa kemana saja berada. Baik itu di Indonesia, di mana saja, yang namanya akhlak, budi pekerti, akhlak yang mulia itu senantiasa dibawa kemana saja dan kapan saja. Insya Allah itu akan bisa hidup. Orang kalau mempunyai 4 hal ini, di mana saja bisa hidup dengan nyaman. Mau di Amerika, ya, mau di Arab, mau di Eropa, ya, insya Allah bisa hidup dengan 4 hal ini. Percayalah. Lanjut saniki. Nah, perilaku jamaah haji saniki ASEAN Bapak Ibu. ASEAN termasuk jenengan-jenengan nggih yang dari Pasar Kliwon, yang dari Laweyan itu termasuk ASEAN mboten? Termasuk niki. Ya. Suka mandi ya, biasanya mandi nggih Bapak Ibu. Kalau mandi berapa kali Bapak Ibu? Harus 2 kali minimal nggih. Gitu Bapak. 2 kali loh. Nggih Bapak Ibu. Bau pun siram nggih Bapak Ibu? Nggih. Mandi. Kalau enggak ya enggak enak. Ya, karena memang itu kebiasaan. Ya. Berbadan kecil dibanding bangsa lain. Napa nggih? Iya ya. Kalau dulu belum ada obat stunting. Ya. Kalau sekarang sudah ada obat stunting, mudah-mudahan anak cucu kita gede dhuwur kabeh nggih. Allahumma amin ya. Suka berbelanja. Nggih to Bapak Ibu? Sing seneng belanja biasanya sing bapak-bapak nggih. Mboten? Oh kali ibu-ibu kan? Oh ngoten loh ya. Gitu, kula kesupen. Saya lupa loh. Tapi itulah kebiasaan orang Indonesia. Karena apa? Memang di mana saja, baik itu ketika ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, atau yang ke Dubai itu, kalau dihadiri orang Indonesia itu sangat suka, sangat senang. Ya. Kenapa? Ya biasa belanja, senang belanja. Suka berdandan dan manja. Nah, ya manja dandan, kadang-kadang gitu nggih. Kalau dandan itu mungkin kebanyakan orang juga berdandan loh. Tapi manjanya itu loh, saya nggak nguati ini loh. Yeah. Manja. Jadi manja ya boleh saja asal dengan pasangannya, ya, dengan suaminya. Ya. Makan pokok nasi, kedah niku Bapak Ibu nggih. Kedah nggih. Niki wau dereng sarapan nggih. Wonten roti ini wau niku. Ya. Kudu maem dahar nasi, kedah niku nggih. Wah, yes. Nggih alhamdulillah mulai tahun kemarin Bapak Ibu mengke tidak harus bawa rice cooker dari rumah, tidak harus bawa beras dari rumah. Di sana pagi, siang, sore sudah ada, sudah dicatu makanan, insya Allah. Tapi kadang-kadang untuk bapak-bapak biasanya porsinya kan beda, ya. Kadang-kadang porsi Indonesia ya seperti itu. Kalau harus tambah ya boleh, ya di sana di restoran atau di masakan di Indonesia, atau bawa sendiri dari rumah kemudian masak di sana di Makkah itu regu dan supaya ada asupan gizi yang lebih. Kalau dari sana saja ya mungkin kurang untuk bapak-bapak atau sebagian ibu-ibu. Ya. Lanjut, ini gambaran orang Bapak Ibu ya belanja. Ini pas belanja di toko emas atau toko jam ya. Ya. Ini biasanya penjual itu nggak ada, yang wanita nggak ada penjual di sana itu, yang jaga toko. Ya. Yang jaga toko itu kadang-kadang bukan orang Arab asli. Ya. Kalau saya ngomong dengan mereka dengan bahasa Arab yang fushah malah nggak paham. Ya. Karena biasanya ada orang dari Bangladesh,
dari Pakistan begitu. Ya, yang tidak fasih bahasa Arab tapi bahasa pasaran mereka mengerti. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu mau belanja, nah itu harus ditawar. Sawama yusawimu usawim. Ana usamimu ya akhi. Ana usawimu ya akhi. Ya. Saya tawar. Ya akhi, asrole bikam hada. Bikam hada. Berapa ini? Pulpen. Bikam hadal qalam. Dia bilang 20 rial. 20 rial. Hadza ghal. Oh, ini mahal. Saya bilang ini mahal. 5 rial. 5 rial kan bilang. Dia geleng-geleng. Wah, ini orang Indonesia ini pelit gitu ya. Iya. Nah, ini belanja emas kadang-kadang ya. Belanja emas itu. Tapi kalau emas itu mungkin ya beda-beda dikit antara di sana di sini dulu. Tapi kan ibu-ibu sudah punya emas kan? Ada emas Joko, ada Mas Miftah, ya kan? Ada Mas Ibrahim, ya banyak itu. Ya. Disyukuri Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu kalau tindak-tindak, kalau bepergian dari hotel ke Makkah ke Masjidil Haram, itu jaraknya ya cukup jauh, maka tidak sendiri, minimal 2 orang atau 3 orang, satu di antaranya yang mengerti tentang jalan, satu di antara mereka yang maklum, yang ngerti jalan, yang tidak bingungan, gitu. Nah, maka yang lainnya ngikut. Nah, kalau 3-3-nya bingungan, maka itu jadi repot, nggih. Sing repot sinten? Sing repot petugas. Petugas harus ngantar, nanti kalau kesesat ada petugasnya, ya. Petugasnya. Nah, seperti ini petugasnya nih. Ini petugasnya ini dari Indonesia, ini bendera Indonesia. Nanti pakainya tahun depan itu kayak pramuka itu ya. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu jalan, nanti lewat jalan utama dan tidak sendiri. Lanjut. Nah, ini kalau zaman dulu itu antri ketika makan. Ini di Mina, ya. Itu antri makan. Kalau sekarang tidak. Sekarang sudah kotak-kotak gitu. Yang nanti bertanggung jawab adalah karo dan karomnya. Bapak Karom dibantu dengan Bapak Karu. Itu akan mengkoordinir tentang makanan, insyaallah. Nah, kebiasaan jamaah haji di dunia yang haji di sana, termasuk dari Pasar Kliwon, termasuk dari Jebres, ya, Kecamatan Jebres. Oh, Serengan, oh iya tadi belum disebut ya, Serengan. Laweyan. Itu apa Bapak Ibu? Jadi kebiasaan memang ini ya kreatif ya. Kreatif nih. Jadi jemurnya di tangga yang belakang gitu Bapak Ibu. Ya. Ini kan bagian luar dalam ya. Ini baju-baju karena di Mekah kan cukup lama Bapak Ibu ya. Di Mekah cukup lama, kemudian harus mencuci. Nah itu sebaiknya kalau Bapak Ibu menjemur itu tidak di sini. Ya. Kalau di Mekah itu jemurnya di atap nih, di tingkat paling atas dan telah disediakan mesin cuci. Ya. Mesin cuci, kemudian sabunnya pakai ringso, jadi mencuci sendiri gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah. Jemurnya. Jadi kalau jemurnya di sini nanti insya Allah
dalam 3 menit nanti sudah hilang. Oh, di bajuku di. Oh, sudah diambil office boy. Ya, kenapa? Ini adalah tempat jalan untuk jalan darurat, Bapak Ibu. Ya, ini untuk jalan darurat lewat belakang. Nanti kalau ada sesuatu hal, maka lewatnya ini pintu darurat ini. Ya, maka tidak boleh. Baik itu di Mekah maupun di Di Madinah. Di Madinah apalagi? Di Madinah hanya 9 hari. Ya, kalau Bapak Ibu harus mencuci, ya mencucilah di mana? Di kamar mandi. Mencucinya di kamar mandi. Jemurnya di mana? Di kamar mandi. Nah, gimana kalau di jalan ini, jalan apa? Juga ada jalan kayak gini, yang di dalam itu, ada jalan dalam untuk turun itu. Nah, itu juga tidak boleh. Karena apa? Itu jalan untuk darurat, jalan darurat. Nah, ini Afrika. Ini adat istiadat orang Afrika supaya jenengan orang kaget. Karena di sini biasanya ya ketemu dengan orang Serengan, orang Laweyan, itu saja gitu. Baunya juga sama gitu. Parfumnya podo gitu. Meskipun beda kecamatan gitu, parfumnya podo gitu ya. Lain lagi kalau orang Afrika ya. Orang Afrika itu parfumnya beda, terus juga wajahnya, pakaiannya juga beda. Apalagi parfumnya. Apalagi juga yang tidak pakai parfum. Ini lebih ngeri lagi. Oke. Nah, ini yang pertama ini Bapak Ibu bedanya, gitu. Jenengan amben dino keceh, pagi sore mandi, siram. Nah, ini orang Afrika dan orang Arab ya. Itu kebiasaannya tidak jarang mandi. Kapan mandinya? Seminggu sekali. Yaumul Jum'ah faqat. Faqat yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah qubailal Jum'ah, yani Jum'ah sobahan, salat subuh apa itu hari Jumat pagi, mereka mandi ya. Menjelang berangkat ke masjid mandi. Nah, itulah. Nah, berbicara kadang-kadang dengan suara keras. Ta'al ya akhi. Kadang-kadang dengan suara keras. Kenapa? Karena seperti hanya orang Indonesia yang dari Sumatera dan sebagainya. Di Sumatera itu jarak antara kampung satu dengan kampung yang lainnya agak jauh. Dan masih banyak hutan. Jadi kalau ngomong harus keras. Begitu juga di negeri Arab, di sana lebih hebat. Jadi masyarakatnya lebih sedikit, arealnya luas. Ya. Makanya kalau bicara itu nadanya do re mi fa sol mungkin ya, sol ya. Ya. Ta'al ya akhi gitu. Kalau kita kan ta'al ya akhi. Terus budi kabare gitu, itu mereka terus budi kabare, melengking gitu ya. Badannya besar dan agak gelap, ya, memang seperti itu, ya. Maka pakaiannya karena gelap, pakaiannya juga beda, ya. Kalau di sini dikan wah ini bapak-bapak itu ibu-ibu jamaah haji dari Afrika ini pakaiannya norak, ya. Ya memang seperti itu. Supaya dari jauh sudah kelihatan gitu. Biasanya pakai merah, kemudian hijau, kuning, gitu. Dari jauh sudah kelihatan. Nah, seperti itu. Beda seperti kita pakai ndol-ndol ya. Itu sangat indah itu ya. Oke. Makan pokoknya itu ya bukan nasi tapi roti. Seperti Bapak Ibu itu. Bapak Ibu dahar roti, mereka juga seperti itu. Pagi roti, siang roti, sore roti, malam roti terus.
Karena memang adatnya demikian. Ya, lanjut. Ya, ini orang Afrika seperti ini, ya, pakaiannya, ya. Ini biasanya orang-orang kaya seperti ini. Sampai, napa nih? Untanya pun juga hitam. Nah, ya. Lanjut. Ya, adat istiadat bangsa Arab. Ya, jadi adat tadi telah disebutkan tentang menepuk nun sewu pantat dan sebagainya, itu memakai baju khas Arab, jubah. Ya. Itu memang adat orang Arab, meskipun kemudian kita juga banyak yang mengikutinya. Berbadan besar, juga makannya roti serta suka daging kambing. Jadi Bapak Ibu, orang Arab itu jarang yang kena stroke, maksudnya kena kolesterol, kena asam urat, padahal tiap hari makan daging kambing. Jadi yang didahar, yang dimakan itu orang Arab kenapa? Yang baik-baik, dagingnya daging kambing, tidak dalemannya semuanya, ya, tidak dalemannya. Jadi yang bangsa gajih-gajih itu tidak dimakan. Ya, maka Nabi juga suka daging kambing ini. Maka ketika Nabi menjeleh hewan kurban, juga yang disembelih kambing. Nah, karena memang itu kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita boleh melakukannya itu. Orang yang kolesterol atau dan sebagainya itu ketika makan dengan baik, yang dimakan adalah dagingnya yang baik, insya Allah tidak masalah. Berbicara seperti sombong, kadang-kadang marah dan diredakan dengan sholawat Nabi. Nah ini betul Bapak Ibu. Ya. Saya dulu kuliah itu dilalai, saya gudekan satu kamar itu dengan orang-orang macam-macam. Ada yang dari Chechnya, ya. Chechnya itu dari Eropa Timur. Nah, kemudian dari Dagestan itu kampungnya Norman Gemadov. Nah, itu yang dulu menang MMFG. Kenapa? Ya. Nah itu Dagestan namanya. Ada yang dari Sudan, ada yang dari Yaman, dari Indonesia, Malaysia, itu satu kampung. Maka baunya juga macam-macam gitu. Itu. Parfumnya beda-beda, apalagi tidak bawa parfum lah. Mandinya juga sama tuh orang-orang itu. Seminggu sekali hari Jumat. Ya. Lanjut. Itu udah jam 7 ya. Ya, lanjut. 2 menit ya. Jika ingin sesuatu dari orang lain, memegang jenggotnya. Ya. Jadi orang Arab itu kalau mau ngepel pakai HP itu lama. Ya. Padahal intinya apa? Mau pinjam buku umpamanya, mau pinjam kita, tapi muter. Kaifal hal, apa kabar? Kaifa halul ahl, bagaimana keadaan keluarga? Baru kemudian tanya, ana uridu asta'ir al-kitab, saya ingin pinjam kitab. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau marah, suatu ketika ada teman Sudan dan teman dari Yaman, sama-sama orang Arab. Ngomongnya tinggi hampir berantem itu. Kemudian ada orang lain datang, kemudian mengatakan sallu ala Muhammad. Wah. Jadi mereka langsung diam, kemudian langsung turun tensi darahnya. Langsung kemudian damai. Berarti luar biasa. Jadi perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul terasa di negeri Arab.
Ya. Marah ditepuk pantat dan tidak marah dipegang kepalanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu sudah duduk di depan, di saf depan nih Bapak Ibu, terus ada orang Arab dari belakang nyelonong, ya. Nyelonong itu ada speed, jadi ada yang longgar itu saf depan, dia dari belakang itu nyelonong pegang kepalanya bapak-bapak gini gitu. Ya memang itu. Ya, tapi itu adatnya. Maka jangan heran dan jangan marah ketika ada sebagian orang seperti itu. Tidak suka bercampur antara pria dan wanita di majelis. Maka nanti Bapak Ibu kalau di sana akan ada kajian di Madinah itu tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan, seperti itu. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, kita sebagai orang ajam itu adalah orang yang bukan Arab. Bukan Arab, namanya ajam. Itu kita cinta kepada orang Arab karena mempunyai kelebihan. Di antara kelebihan orang Arab adalah berbahasa Al-Quran. Mereka dari kecil itu sudah ngomong Arab Bapak Ibu. Ya. Dari kecil sudah bisa ngomong Arab gitu ya. Ya. Bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. La'allakum taqilun, supaya kamu menggunakan akalnya, supaya kamu cerdas. Menghormati tetangga dan tamu, luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi kalau orang Arab itu ada tamu itu sangat senang. Ya. Orang Arab sangat senang dan betul-betul menghormati tamu. Ikramu duyuf itu betul-betul dijaga. Sejak zaman jahiliyah, pada zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, dan sekarang pun masih demikian. Ya, tetangga juga tamu, kan hadisnya demikian. Ya. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, muliakan tamu, muliakan tetangga. Nah ini ada kata-kata mulia. Ya. Ada kata-kata mulia dari sabda Nabi. Insya Allah ketika kita betul-betul dengan ikhlas memuliakan tamu, memuliakan tetangga, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Maka ini dicatat Bapak Ibu. Siapapun tamunya dilenggahkan, diterima dengan baik, dengan ikhlas hati. Insya Allah itu sebagai salah satu pintu rizki. Kemudian yang ketiga, kuat hafalan. Ya, kuat hafalan. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu khalifah yang pertama. Beliau di antara kelebihannya apa? Beliau tahu tentang jadi sanad, tentang riwayat ya, kakek moyangnya itu dia tahu. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim sampai dia. Itu di antara kelebihannya, kuat hafalannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Tabrani bersabda, Ahibbul Araba li thalathin, cintailah Arab itu, cintailah negeri Arab, orang Arab itu karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni Arabiyyun, karena saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
adalah Arabi, orang Arab. Jadi Nabi itu adalah orang Arab. Arabnya Arab Quraisy, adalah kabilah yang paling mulia di negeri Arab. Ya. Dan bahasa Al-Quran itu adalah dengan bahasa Quraisy. Karena bahasa Quraisy bahasa yang paling dekat dengan Al-Quran. Wa kalama ahlil li'anni Arabiyan wal Qur'ana Arabiyan, dan Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Maka di antara pemersatu orang Islam di seluruh dunia ini karena apa? Karena Al-Quran. Yang ketiga adalah wa kalama ahlil jannati fil jannati Arabiyyun, dan perkataan ahli surga nanti itu dengan bahasa Arab. Luar biasa. Meskipun sekarang Bapak Ibu alhamdulillah sudah bahasa Arab tiap hari nggih Bapak Ibu nggih. Nggih mawon. Mosok lali jenengan. Ketika jenengan salat itu mosok pakai bahasa Jawa. Gusti Allah gede banget ngoten lho. Ya, ketika kita sholat itu bahasa Arab, harus bahasa. Maka insya Allah kita ketika di surga nanti berbicara dengan bahasa Arab sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah lebih 5 ya, dari jam 7. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Miftahul Hakim dari Cemani, tinggal di Cemani dan bergabung dengan IPAHI Kota Surakarta. Terima kasih. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.